تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, apa artinya mencari kedekatan? Ya. Mencari kedekatan itu artinya dia mencari hal yang mendekatkannya dengannya, bisa mengangkatnya dan membawa kesempurnaan untuk dirinya. Iya. Membawa kesempurnaan dan ketinggian untuknya. Itu namanya mencari kedekatan. Ya, kalau mencari syafaat, syafaat kita akan terangkan nanti apa makna syafaat. Ya, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair li jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Itu definisi secara syar'iyyah. Ya, kalau definisi secara bahasa mungkin mendekatkan syafa itu dari kata lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil itu apa? Genap. Karena itu syafaat dikatakan syafa sebab dia genap, ada orang bersamanya. Ada orang bersamanya. Maka dengan dia ada perantara, dia dibantu, akhirnya menjadi genap. Karena itu secara istilah syafa'ah adalah at-tawassutu lil ghair li jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Mendapatkan manfaat atau apa? Menolak bahaya. Iya. Itu syafaat ya. Jadi tampak dari sini kaum musyrikin menjadikan sembahan-sembahan mereka itu sebagai mereka mencari syafaat, bahwa mereka ini yang mereka ibadahi, para nabi, para malaikat, ya orang-orang salih. Ini orang-orang bisa memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini dua alasan kesyirikan mereka. Dua alasan kesyirikan mereka. Ini harus diketahui kaidah ini. Kaidah besar ya. Sekarang kita baca ayat yang menjelaskan tentang alasan mereka. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil tentang kurba adalah firman Allah Ta'ala. Ya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Terjemahan makna ayat, dan orang-orang yang mengambil aulia, pelindung-pelindung, penolong-penolong, wali-wali yang bukan Allah, selain daripada Allah. Mereka berkata, ini penyebutan alasan mereka. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Tidaklah kami beribadah kepada mereka. Jadi mereka sendiri menyebut perbuatan mereka sebagai apa? Sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, menyembah mereka. Illa liyuqarribuna. Iya, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kurba dengan sedekat-dekatnya. Ini penyebutan alasan mereka. Penyebutan alasan mereka. Iya. Maka diterangkan batilnya hal ini. Mencari kurba ini. Di ayat juga diterangkan batilnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka sesuatu yang mereka berselisih. Nanti pada hari kiamat di pengadilan Allah diputuskan apa yang kalian kerjakan itu. Dan Allah tegaskan innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah,
tidak memberi petunjuk kepada seorang pendusta dan yang sangat kafir. Jadi disebut dengan dua sifat ini. Orang yang berucap seperti ini. Dia pendusta dan dia apa? Kafar, banyak kafirnya. Ya, menunjukkan bahwa ini hal yang keliru. Ya, bukan jalan yang benar. Keluar dari keislaman. Dikatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dalam rangka mendekatkannya kepada Allah, itu dia telah berdusta. Dan dia telah kafir di dalam hal tersebut. Iya. Ya kalau dia melakukannya, dia tetap dikatakan sebagai musyrik. Ya. Disifatkan dengan sifat kesyirikan. Disifatkan dengan sifat kesyirikan. Baik. Ini yang pertama ya, tentang dalil al-qurbah. Jadi kalau ada yang menyangka bahwa dirinya beribadah kepada selain Allah dengan tujuan mendekatkannya kepada Allah, katakan itulah agama kaum musyrikin. Itulah alasan kaum musyrikin ketika berbuat kesyirikan. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah saja? Kalian kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kalian tinggalkan segala yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Maka mereka berkata bahwa kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi itu alasannya, supaya mendekatkannya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini salah satu dari pokok agama kaum musyrikin yang harus diketahui. Iya. Jangan sampai ada yang datang belakangan kemudian mengatakan bahwa dari agama Islam meminta kedekatan kepada wali-wali, kepada tokoh-tokoh, kepada kiai-kiai, kepada habib-habib dan seterusnya. Ya. Ini semuanya diterangkan di dalam ayat ini. Itulah alasan kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah ya. Tauhid itu jelas. Sebagaimana kesyirikan juga sangat jelas. Kesyirikan sangat jelas. Karena itu terang sekali. Agama Islam itu agama Islam itu apa? Dan agama kaum musyrikin itu apa? Jelas. Ini salah satu alasan mereka berbuat kesyirikan. Untuk mencari kedekatan.